soal kasih sayang, walaupun pengen nggak bakal bisa berlaku adil. Makanya sama kita sama anak juga begitu. Ada yang tek di hati. Tapi jangan ditampakkan di permukaan, akan menyakiti hati mereka. Begitu. Oke. Bu, emang suka banding-bandingin anak gimana? Ya maaf. Jadi perasaan saya nggak banding-banding ya mah. Itu mah buat motivasi buat anak saya supaya ke depannya dia bagus Punten. gitu. Niat orang tua memotivasi, tapi kata ilmu pendidikan itu salah langkah. Kalau kita membanding-bandingkan anak yang dianggap lebih rendah, itu sakit hati, dia mulu hebat. Nah itu kalau terus-terus akumulasi, numpuk, jadi bom waktu yang menghancurkan keluarga. Robah sekarang. Jangan sekali kita banding-bandingkan, tapi dikritik, dimotivasi biar maju, itu yang salah. Takutnya membentuk karakter anak yang diunggulkan. Betul. Jadi sombong, jadi menghina adiknya, menghina kakaknya yang direndahkan oleh kita. Makanya sebagai orang tua tidak boleh dibanding-bandingkan. Sekarang ibu tahu, jadi walau bagaimanapun ini anak. Heran deh, gue salah melulu. Karena suka begitu kan. Heran, dia mulu yang dipuji. Iya. Gue salah melulu. Nah, akhirnya dia kesal sama mamanya, kesal sama saudara yang dipuji-puji. Akhirnya numpuk. Akhirnya permusuhan yang terjadi. Setan datang, itu yang dikhawatirkan. Sesama saudara. Makanya tidak sedikit saudara kandung yang berantem, yang ribut. Gara-gara orang tuanya salah memperlakukan anak. Emang yang dibandingkan biasanya apanya? Ini kan adiknya dari kecil suka belajar ceramah mah gitu. Kalau kakaknya itu suka belajar hadroh gitu. Iya, beda-beda kan. Kata orang tua, kata apanya, ayahnya harus seperti adik gitu. Bisa ngabadalin orang tua kalau pengajian di madrasah. Justru yang diunggulkan adalah ya ininya kasihan. Kalau kalau ayahnya sakit kan pengajian di masjid gak ada yang badal, suka ada adiknya lagi di pesantren gitu. Punten, kakaknya tiap belum orang bisa, punya karakter sendiri. Tiap orang punya bakat sendiri, tidak bisa dipaksakan. Masing-masing ini bakatnya ini. Makanya ibu lihat Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya Ismail, nggak langsung disembelih. Panzur madza taro. Bagaimana pendapat wahai anakku? Maksudnya apa? Ini seleranya ini seleranya ini. Ya udah kita salurkan selama tidak keluar dari aturan agama. Begitu aja. Ya. Emang udah bagian masing-masing, nggak bisa kita arahkan. Wajib ini. Akhirnya anak tidak suka dari hati. Itu juga enggak mas, tapi ini kan bicaranya gak tahu saya yang salah gitu. Tapi dari hati ini motivasi buat anak-anak gitu. Betul. Alhamdulillah. Cuman motivasi yang kita lakukan kadang-kadang anak tidak terima. Jadi ibu sekarang sudah tahu yang anak inginkan apa. Yang penting ibu dorong kemauan mereka selama tidak keluar dari alur agama kita. Mudah-mudahan mamu juga tidak jadi berkecil hati ya. Betul ya. I love you Mr. Mahmud. Ya. Ada yang mau sampaikan atau sudah cukup? Kelas berapa Mahmud, kuliah di mana? Atau sekolah? Pesantren. Di Tasik. Yang keren. Oh, Manonjaya. Pesantren kita itu masa gitu anak muda. Berapa Dingin. tahun di mana? Dingin. Ajangan Hoer. Iya. Berapa tahun di sana? 3 tahun. 3 tahun. Di Hadro bagian apa? Bagian semuanya. Oh semuanya. Oh pelatih. Bagus satu yang maya tuh. Daripada Ipan nggak bisa latih yo. Iya. Dilatih juga hese Ipan. Tabok susah. Ya udah cukup ya. Tidak naon. Yang penting mereka di alur mereka masing-masing. Itu yang mereka inginkan kita arahkan. Oke. Cium tangan ibunya tuh. Oh, ayo. Kamu juga tuh. Ulpah. Sok, tidak Laki ada. berapa anaknya berapa? Laki perempuan? Laki 2, yang kelas 6 baru masuk ke Manonjaya, baru 1 bulan. Yang perempuan 3 di pesantren, 2. Yang 1 di rumah umur 3 tahun. Rajin ya. Iya rajin, mana aja 5 sarua ih. Juga sih ya. Lupa. Rajin asa sautik. Pada jarang pulang 5 cek. Gimana kalau sering-sering pulang? Lah 10. Oke, sudah cukup keluarga bahagia. Mangga, yuk, Mahmud Bapaknya lupa. nggak ikut, bapak nggak ikut. Oh ngepen, soalnya tuh salim ke mama. Oh ngepen. Usia berapa kamu Pak? 20. Bisa kurang? Mama ini kurang mulu. Nawar aja ngopi. Oke sudah cukup ya. Cantik. Sok mangga. Udah punya mantu aja?
Oh belum. Belum. Mau dijodohin? Saya banyak jamaah nih wungkul tapi. Barangkali buat Mahmud Oke, tapi yang jelas Mama yang menjadi orang tua itu memang tidak mudah ya Mama. Tidak mudah, karena begini. Kita, maaf dalam tanda kutip ya, saya merasa udah tua. Kita merasa sudah berlaku adil, sangat berlaku adil. Ada aja komplain. Ya, ya. Mama kenapa sih begitu amat pilih kasih? Mak kita mah kalau ngomong kenceng. Gitu kan. Sarua. Tapi Mak sebagai orang tua kadang-kadang jujur kan di antara begitu banyak orang tuh ada satu yang suka gitu jadi ada anak mas tapi ya itu gimana Mak? Jangan ditunjukkan. Kayak macam dalam Quran Allah mengatakan kalau suami punya istri 2, 3 atau 4 itu wajib berlaku adil. Fa in hibtum alla tadu fawahidatan. Adil mana? Papan, waktu, pangan. Soal kasih sayang, walaupun pengen nggak bakal bisa berlaku adil. Makanya sama kita sama anak juga begitu. Ada yang tek di hati. Ya. Tapi jangan ditampakkan di permukaan akan menyakiti hati mereka. Begitu. Usahakan tetap adil gitu ya. Walaupun sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jangan tercetus. Tuh anak ayah ini pangkasepna. Eta teh yang lain pengen jitak bapak. gitu ya Mak ya. Iya. Hati-hati. Cukup di hati saja ya. Di hati, tak ge nyalahan eta teh. Mana budakna kitu. Ya kok ngasih makan yang satu dilebihin dikit gitu gimana Mak? Nah, bukan soal dilebihin. Contoh, tetangga ngasih makanan, pagi tetangga mah mereka saeutik salah. Ya. Misalnya anak yang ada di rumah makan, tapi jangan bilang sama adek ya, cuma segitu doang. Eta teh salah. Ya. Jadi pilih kasih dia tapi merasa. Ya, suka gitu juga. Saeutik soalnya saeutik. Udah kamu aja jangan kasih ke kakak kamu ya. Gitu. Eta teh nyalahan pedal. Soalnya ngasih nangan sakit. Ya udah kalau gitu. Mudah-mudahan jadi ajab. Ngasih dodolnya banyak. Emang bawa dodol? Alhamdulillah. Lampung tuh apa Mah ya? Kiripik pisang. Pisang. Iya. Oke kalau gitu. Nanti kita bahas oleh-olehnya Mah ya. Waktu sudah mau habis. Sok. Yang jelas insya Allah menjadi bahan pembelajaran untuk para orang tua khususnya yang membanding-bandingkan anak-anaknya. Satu dengan yang lain sumber darah daging kita masing-masing dari individu punya kelebihan dan punya kekurangan. Dalam berkeluarga yang punya kelebihan menutupi kekurangan orang yang punya kekurangan kemudian tahu diri bahwa saya memang harus diberikan dengan kelebihan orang lain. Saya pun punya kelebihan menutupi kekurangan saudara yang lain. Begitu. Harus sadar masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Ya, hal yang sempurna. Oke, kalau begitu. Waktu sudah habis, kita tutup saja dan doa. Mohon maaf jika ada yang mau bertanya tidak ada waktunya. Maaf ya. Silakan Mama. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita.